ini kita bahas beberapa soal yang ada di iklan dan lingkaran. Ini juga bahasan geometri. Baik, ada beberapa soal yang mungkin saya jelaskan pada kesempatan kalau dari yang pertama saja, sini ada suatu rantai. Dan sini digambarkan ada suatu rantai yang mempunyai luas penambang 981,6 mm. Nah, hitunglah diameter rantai. Soalnya tertulis gunakan tabel. Jadi di sini ya, memang suatu perancang biasanya dapat modal pertama informasi beban. F-nya berapa? Dan dari bahannya kita akan tahu misalkan tegangan izin. Tegangan izin berapa? Nah, biasanya dari informasi ini nanti keluaran dari hitung-hitungan seorang perancang adalah dia mengetahui bahwa luas area penambang minimal dari benda yang menerima beban adalah sekian. Yang pada soal ini, luas area yang harus dimiliki oleh komponen yang dia pakai ternyata adalah 981,6 mm. Nah, kira-kira ini sebagai contoh sumber data. Alasannya adalah kita tahu bukan bagaimana, terus tegangan izinnya berapa. Lalu dapatlah nilai A. Oke, nah bagaimana kita menyelesaikannya? Kita lihat pada gambar. Ternyata 981,6 ini adalah dua area lingkaran. Juga area lingkaran ini ternyata 981,6 mm square. Ini harusnya milimeter square ya, ada hal nih. Nah, maka kita akan memperoleh luas area penambang sebuah lingkarannya adalah 981,6 dibagi 2. 981,6 dibagi 2. Hasilnya adalah 490. 190,8 mm. Ini adalah luas area satu lingkaran. Ya, di soal kan ada dua yang ditaksir. Salah satunya berarti 490,8 mm square. Nah, kita tahu bahwa penambang ini bentuknya lingkaran. Ya. Luas lingkaran itu rumusnya adalah pi D kuadrat per 4. Pi kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya ini 490,8 mm. Dikalikan diameter kuadrat per 4. Kita butuh nih berapa nilai B-nya nih. B-nya berapa? Maka kita akan pindahkan ruas. Pangkalannya P, kita pindah ke sana menjadi 4 dikali 490,8 mm square sama dengan ini pindah menjadi pembagi. Ini adalah D. Oke, kita cari D kuadratnya hasil kalkulator adalah 4 kali 490,8 dibagi hasilnya adalah 4 91 ini milimeter. Maka nilai D-nya adalah akar. Jadi 624,91 meter square. Berarti D-nya adalah 24,8. Kira-kira 25,0 sama 2 kali. Karena saya bolehkan lebih 2 maka belakangnya. Nah, lalu bagaimana tabel? Jadi saya habis searching beberapa toko menjual rantai, ya rantai baja. Sebagai contoh di sini ada dari kalau nggak salah Asmarins.
Ini perusahaan pengusaha rantai untuk kapal laut. Dari sini menyediakan pilihan-pilihan produk. Kita cari yang setidaknya sama atau lebih besar daripada dimensi yang kita temukan. Dimensi yang kita temukan minimal 25 mm. Oke, nah kita lihat nih di sini. Misalkan kita pakai tabel yang kanan. Tabel yang ini. Oke, kita lihat, oh ternyata ada nih diameter yang lebih besar. Nah, diameter yang lebih besar, ini 25,4. Ini diameter rantainya D3. Oke, kita dapat ternyata dari produk ini, tabel ini kita punya rekomendasi. Kalau gitu kita beli tabel, kalau kita beli rantai yang dimensi D-nya itu 25,4 mm atau dalam satuan inci itu adalah 1 inci diameter si kawat rantai itu. Atau kita misalkan bisa melihat nih, bisa melihat di tabel yang tentunya lagi di sebelah kiri. Saya coba wajarkan ke depan tabelnya. Nah, di sini sudah saya sajikan ya tabel ini. Tabel yang lain sama dari SPADIS juga. Ini ada yang lain ya. Sampai yang alloy. Di sini ada ternyata diameter 26. Nah, diameter di sini ini bawah sini 26 mm. Kalau dua-dua kekecilan. Nah, maka yang atasnya adalah 26. Ini sama ya, 1 inci. Itu kira-kira jawaban dari pertanyaannya. Berarti kita merekomendasikan untuk tadi rantai dengan itu sama dengan 25,4 cm ya, alias 1 inci. Nah, itu nomor 8 jawaban. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 9. Ada suatu piringan yang berdiameter 180 mm akan dipunch atau dipres dari sebelah metal yang nah ini berkali kita punya metal ukuran 400, ini 750. Ingat ya. Oke, baik. Nah, di sini kita akan melubangi ya. Ini tergantung yang mana yang akan kita ambil ya. Hasil pelubangannya atau mau yang apa? Yang lubangnya kita ambil. Sink atau sink. Nah, piringan-piringannya ini ternyata berdiameter 180. Harusnya saya menggambar sesuai ini ya, proporsional ya. Terus kira-kira ini. Nah, seperti itu. Ini yang bawah ini 750 mm. Nah, berapa kira-kira jumlah piringan yang bisa diambil? Ya. Kita lihat di sini ini untuk 1 kali pelubangan. Ya, dapat ya. Ini juga nanti pasti karena dia berkisar Oke, kalau gitu di setiap kolom kita akan dapat 2 ya, 2 lubang. 1, 2 karena udah 2 kayak gini itu akan lebih dari 360 mm. Nah, maka ke sampingnya berapa? Nah, kita punya L 750 mm. Maka jumlah kemungkinan lubang yang bisa dibikin adalah 750 mm dibagi diameter. Nah, kalau totalitas 750 dibagi 100.
itu adalah 4,17. 4,17. Coba. Maka yang bisa kita gambar atau bisa. Oke, maka jawabannya total piringan yang dapat buat ya. Ini cukup sebagai rekomendasi awal. Kalau misalkan mau ada konfigurasi lain, kelihatannya akan lebih sulit bagi kita. Bisa dilaksanakan, tapi kemungkinan sebagai contoh, misalkan kita bikin lubang di sini, ya, sama titik. Kita bikin lubang di tengah, lalu kita bikin lubang seperti ini. Nah, kira-kira begitu trik lainnya. Dan di sini sih kelihatannya masih sama. Ini perlu dianalisis, perlu dicoba. Analisis lebih lanjut. Sementara nomor 9 dua saja 8. Oh ya 8 8 buat ini 8. Saya salah tadi ya. Kita lanjut ke nomor 10. Dua potong plat disambung dengan las dengan sudut 80 derajat. Ada gambar ya, di sana ada alfa 60 derajat. Berapa luas penampang yang jelas? Dikasih yang jelas, panjangnya 9,2 mm. Sebetulnya hal-hal yang ditanya dan hal-hal yang diberitahu pada gambar sudah diberitahu pada gambar. Jadi di sini sudut 60 derajat, berarti ini alfa ini 60 derajat. Lalu sisi yang jelas 9,2, berarti ini tadi udah ya 9,2. Berapa? Tapi kita berapa ini? Oke, maka jawabannya kita tahu. Luas area juri, bahasa area juri, rumusnya apa? Rumusnya adalah theta per 360 derajat dikali luas utara. Jadi, kita tahu kalau data S itu adalah radius, kita bisa bermain di QR kuadrat. Oke, di sini dikali radius kuadrat 9,2 mm kuadrat. Oke, kita minta kalkulator kerjakan. Terus bagi 360 dikali 9,2 kuadrat. Ya, maka hasilnya 4,22. 4,22 ini luas penampang. Anda tahu ini biasa digunakan dalam penentuan kekuatan. Proses longkaran kelas dengan luas 0,8 cm diperlukan untuk membuat korong. Itu sudut sektornya 160 derajat berapa derajat? Oke, nah di sini kita melihat bahwa ada suatu biring ya, bentukan biring. Nah, bentukan biring kalau kalian mau coba, ya bentukan biringnya itu bisa kita ubah menjadi sorong atau kerusuk. Ya, kita bisa ubah dia menjadi ya, pokoknya dan di sini A dan B bertemu. Ya, A dan B bertemu. Jadi kita bikinlah, misalkan coba dibikin kayak ini. Lalu kalian pertemukan garis OB dengan OA.
maka hasilnya adalah suatu riset. Nah, di sini dikasih tahu bahwa ternyata usaha produknya adalah 160 derajat. Luas area adalah 0,2. Nah, berapa radiusnya? Radiusnya itu berarti radius. Nah, di soal kan yang dimana itu B. Kita ditanya radius. Oke. Sekarang kita tahu rumus luas. Apa rumus luas huruf lingkaran? Eta per 360 derajat dikalikan luas lingkaran. Karena kita bermain di radius, maka ini bisa kita pakai di R kuadrat. Nah, berapa luas hurufnya? 8,9 sama dengan katanya berapa? 140 derajat. Sebaliknya 360 derajat. Dikalikan radius kuadrat. Ini yang ditanya radiusnya berapa sih? Oke, maka kita rencanakan. Ini juga satu aja pindah ke atas, 100 derajat ke bawah, pindah ke bawah. Nah, luas kanan itu adalah kuadrat. Ini 0,893 meter persegi derajat 360 derajat. Yang ada di bawah adalah 190 derajat dan oke, sama-sama selatan cari. Radius kuadrat adalah 0,893. Dibagi jadi dapat radius kuadratnya adalah 0,636 ya. Biarkan aja kalau pelapor jadi kita bisa antar dari tadi. Ada setelah di sini radiusnya adalah akar yang tadi. Tekannya pas. Ya, atau di sini kalau oke, itu nomor kedua. Itu yang pertama. Jadi itu bisa itu